Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi pesan dalam dongeng menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 90 sampai halaman 91. Ayo bermain peran. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran dengan anak gombala dan serigala. Untuk kelompok yang belum bermain peran. Buka buku tema 2 halaman 91. Ayo menulis. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi, walaupun mereka berkata benar. Buka buku tema 2 halaman 92. Ayo berdiskusi. Setiap hari, Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih.
PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, KD 3.3 dan 4.3, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi, makna keberagaman karakteristik individu. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskusikanlah dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Pada tabel tertera sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan dan sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan: menolong ibu guru membawakan buku-buku tugas siswa ke ruang guru, membantu teman mencari uangnya yang hilang, menolong teman yang terjatuh untuk berdiri, mengantarkan teman yang sakit ke UKS, berbagi bekal makanan dengan teman sebangku. Sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan: meminjami teman alat tulis, membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membelikan bahan dapur ke warung kelontong, menjenguk teman dan tetangga yang sakit. Buka buku tema 2 halaman 93. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada teman. Bermain peranlah sesuai percakapan yang kamu buat. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Alternatif percakapan sebagai panduan agar kalian dapat berimajinasi atau mengeksplor. Saat jam istirahat, Santi melihat temannya si Budi di dalam kelas saja. Tidak seperti biasanya, saat istirahat semua siswa pergi ke kantin. Santi pun menghampiri Budi. Santi, "Bud, yuk kita ke kantin membeli jajanan." Budi, "Maaf San, bukannya aku tidak mau, tapi uangku sudah habis tadi." Santi, "Tenang saja Bud, pakai uang jajanku dulu." Budi, "Wah, aku jadi tidak enak San." Santi, "Tidak apa-apa Bud, kamu juga pernah menolongku beberapa waktu yang lalu." Budi, "Kamu kok baik banget San?" Santi, "Sebagai teman, kita harus saling membantu apabila ada teman yang sedang mengalami kesulitan." Budi, "Terima kasih San atas kebaikannya." Santi, "Sama-sama Bud." Akhirnya keduanya pergi ke kantin bersama-sama. Matematika KD 3.1 dan 4.1.
penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Materi sifat pertukaran pada perkalian. Buka buku tema 2, halaman 94, ayo berlatih. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Soal pertama, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Soal kedua, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Soal ketiga, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Soal keempat, 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. Soal kelima, titik-titik dikali 3 sama dengan titik-titik dikali 7. Soal ke-6, 8 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Soal ke-7, titik-titik dikali 9 sama dengan titik-titik dikali 5. Soal ke-8, 8 kali titik-titik sama dengan 5 dikali titik-titik. Soal ke-9, titik-titik dikali 7 sama dengan titik-titik dikali 9. Soal ke-10, 10 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Siswa dan orang tua bermain peran tentang hewan peliharaan dan pemiliknya. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.